Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Povo Interaktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya, Muhammad Aurel Repansa selaku Ketua. Saya Rafia Zahir. Dan saya M. Richard Alvarel. Kami akan mempersembahkan game yang telah kami kembangkan dari nol. Game yang berjudul Persura. Jadi, pemilihan judul nama game Persura diambil dari kata vertere yang berarti berbalik atau mengubah arah dan bahasa Spanyol modern basura yang berarti sampah. Persura dirancang sebagai game edukasi yang menggabungkan elemen sampah dengan cerita. Nama ini melambangkan perjalanan karakter utama yang memilih untuk menebus masa lalunya, menyesali kesalahan yang pernah dilakukan dan berusaha menempuh jalan yang lebih baik. Latar belakang dan motivasi kami dalam mengembangkan game ini adalah keprihatinan atas krisis sampah di Indonesia. Rata-rata, satu orang di Indonesia menghasilkan 0,85 kg sampah per hari. Pada tahun 2025 lalu saja, sampah plastik kita mencapai 12,4 juta ton, naik 14% dari 5 tahun lalu. Sayangnya, lonjakan ini tidak diimbangi kesadaran masyarakat. Banyak yang masih gampang buang sampah ke sungai dan laut karena minimnya edukasi. Nah, dari sini timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana sih mengedukasi Gen Z dan Gen Alpha tanpa membuat mereka merasa digurui? Nah, dari sini timbullah motivasi kami yang jawabannya adalah membuat sebuah game edukasi digital. Selama ini, game edukasi memiliki cakupan umur yang sangat sempit. Biasanya, anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Dengan fakta itulah, kami mencoba memperluas cakupan usia sehingga dapat dimainkan oleh kalangan remaja dan dewasa. Kami mengemas game edukasi ini dengan lingkungan secara halus di sela-sela cerita dan gameplay yang menyenangkan. Pemain akan diajak bertarung lawan monster sampah dan menghindari serangan musuh. Melalui gameplay yang seru ini, pemain bisa betah dan tidak bosan bermain berlama-lama, sekaligus secara tidak sadar mengetahui bahayanya sebuah sampah terhadap lingkungan. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada bagian main menu ini bisa dilihat ada nama Persura dan ada dua tombol, yaitu tombol New Game untuk memulai game dan Exit untuk keluar. Lalu, di bagian latar belakang terlihat like dots atau titik-titik yang mengambil referensi dari kunang-kunang sekaligus menjadi sebuah simbol harapan. Ya, langsung saja kita klik New Game di sini. Ketika masuk ke dalam permainan, karakter langsung terjatuh dari atas. Karena kami memang sengaja melakukan itu. Kami mengambil langsung ke chapter 3 karena kami merasa di chapter 3 ini lebih cocok untuk dijadikan demo version dengan sedikit penyesuaian dari kami. Lalu ketika karakter bergerak ke kanan, bisa terlihat muncul sebuah text box yang menjadikannya sebuah tutorial permainan. Player dapat menekan tombol E di keyboard untuk melanjutkan percakapan. Lalu, ketika karakter melewati zona tertentu dalam area map, karakter akan berpindah scene atau berpindah level menuju level selanjutnya dengan perantara sebuah loading screen. Lalu, ketika karakter menuju lokasi tertentu lagi, maka akan muncul text box lagi yang berisi sebuah dialog cerita. Seperti sebelumnya, sama saja tekan tombol E di keyboard untuk melanjutkan dialog. Ketika player bertemu dengan monster baru, akan men-trigger sebuah text box dialog yang berisikan informasi monster sampah tersebut. Dan inilah salah satu aspek yang memperlihatkan bahwa game ini merupakan sebuah game edukasi. Seperti yang dijelaskan pada tutorial awal, karakter dapat menyerang musuh dengan mengklik tombol LMB atau mouse klik kiri dan dapat menghancurkannya. Bisa dilihat, health point player berada
atas kiri, health-nya berkurang karena terkena serangan monster. Kemudian, muncul kembali text box cerita menjelaskan tujuan karakter saat ini. Nah, pada level selanjutnya, pada level ini, player tidak lagi diberikan arahan dan diberikan kebebasan mutlak untuk mengeksplor dunia game ini. Player dapat mengeksplor secara bebas. Di sini bisa kita lihat, pada sebelah kanan map terdapat jalan buntu, sehingga player diharuskan untuk mencari jalan alternatif lain. Nah, sekarang dapat dilihat karakter berada di tempat yang sangat unik sekali, bukan? Bisa ditebak bahwa tempat ini merupakan tempat sesi boss. Nah, di sini player harus memperhatikan dialog cerita untuk dapat mengalahkan boss monster tersebut dan dapat keluar dari gua ini. Nah, setelah monsternya mati, boss monster ini telah berhasil kita kalahkan, maka akan muncul sebuah text box dialog yang mengarahkan player untuk keluar dari gua ini. Inilah akhir demo version game Versura dari Vovo Interaktif. Sekian dari kami harap game ini dapat mencapai tujuan kami dan dapat diterima dengan hangat dari semua kalangan. Terima kasih kepada Pak Arif Permbayun yang sudah membimbing tim Vovo Interaktif sehingga dapat merilis Versura demo version ini. Dan terima kasih kepada Politeknik Negeri Sriwijaya dan seluruh panitia KMIPN 8 2026 yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat merealisasikan game Versura ini. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu tim Vovo Interaktif dalam mewujudkan game Versura ini. Saya, Muhammad Auril Repansah, selaku ketua, dan rekan saya, Raffi Azahir, M. Richard Alvarel, kami dari tim Vovo Vovo Interaktif. Interaktif pamit undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.